Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون صدق الله العظيم. Masya Allah, Alhamdulillah, jamaah Islami Tindah yang dirahmati Allah, kembali lagi di Islami Tindah. Buat yang baru bergabung, kita ingatkan lagi hari ini kita masih membahas tentang tema wanita itu dimuliakan, bukan direndahkan. Dan juga buat jamaah Islami Tindah yang ada di rumah, nanti kita kasih kesempatan ya, buat titip doa sama guru-guru kita, boleh nanti akan dibacakan doanya. Yang punya permasalahan apa, yang mungkin mau pengen punya keturunan, yang mungkin sekarang lagi rezekinya lagi sulit, mungkin yang lagi sakit atau apapun, boleh silakan kirimkan aja ke sosial media Islami Tindah. Nah sekarang waktunya kita melanjutkan lagi pembahasan kita ya tentang tema kita pagi hari ini. Ini Masya Allah luar biasa. Kita bicara wanita itu dimuliakan bukan direndahkan. Nah kalau kita lihat zaman sekarang ini ya, ini memang zaman ini udah zaman milenial. Banyak istilahnya orang yang dibilang yang seharusnya kodratnya laki-laki itu sebagai kepala rumah tangga, dia yang mencari rezeki. Namun akhirnya laki-laki itu nggak berjalan seperti seharusnya. Bahkan banyak perempuan sekarang ini yang justru bekerja seolah-olah kayak penghasilan semua dari wanita. Pertanyaannya, apakah termasuk ini suaminya ini memuliakan istrinya apabila dia mengizinkan istrinya yang bekerja jadi kepala rumah tangga? Mohon izin Bunda Tuti penjelasannya. Baik, ini. bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Ustaz dan Nadia. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ketika wanita diciptakan oleh Allah sebagai pendamping daripada suami, maka kita lihat konteks Al-Quran. Allah berfirman, tadi yang sudah dibacakan oleh Ustaz dan Nadia, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bahwa seorang laki-laki itu sebagai pemimpin. Pemimpin di mana? Pemimpin di dalam rumah tangga. Bagaimana kalau misalkan suami ini memperbolehkan seorang istri bekerja? Kita ada komunikasi di dalam perjalanan rumah tangga kita, pasti akan ada pasang surutnya. Ketika suami kita mencari nafkah dalam keadaan jaya, Masya Allah, lancar. Tidak ada halangan, tidak ada pemotongan-pemotongan atau PHK-PHK punten. Maka sebagai istri, kita sebagai ibu rumah tangga tinggal mengolah keuangan, bagaimana kita menggunakan rezeki yang Allah berikan melalui suami untuk kita distribusikan dalam rumah tangga. Tapi, di tengah perjalanan, namanya kita ujian, pasti akan selalu datang. Tidak itu dari kita, tidak dari suami, tidak dari anak. Bahkan di dalam rumah tangga pun bisa jadi rezeki ada kalanya ada di bawah. Kalau keadaan sudah seperti itu, maka seorang istri bolehkah bekerja? Sedangkan kewajiban mencari nafkah adalah Allah berikan tugas dan tanggung jawabnya kepada suami. Pertama, jikalau seorang istri melihat keadaan di dalam rumah tangga, suami itu sakitnya betul-betul udzur syar'i, misalkan dia sudah sakit permanen, sudah tidak bisa lagi melakukan apa-apa, sedangkan kebutuhan rumah tangga, hidup harus terus berjalan, setiap hari anak juga membutuhkan biaya, maka seorang istri di situ harus bangkit, harus semangat, mencari nafkah. Bagaimana caranya? Harus minta izin terlebih dahulu kepada suami. Jikalau seorang suami memberikan izin, "Ma, silakan, Papa mengizinkan." Maka seorang istri diperbolehkan. Karena apa? Untuk mempertahankan hidup, kelangsungan hidup. Karena melihat suami sudah tidak berdaya. Kedua, kalau seorang perempuan, seorang istri bekerja, kemudian dia diberikan izin oleh suami, maka seorang istri yang bekerja dimanapun berada harus menjaga amanah.
Bagaimana cara menjaga amanah? Harus bisa menjaga diri. Pakaian kita dalam bekerja jangan sampai menimbulkan fitnah. Ketika kita bekerja jangan menjadi pengkhianat suami. Sudah diberikan izin, karena kekurangan kasih sayang, misalkan punten, malah berbuat yang tidak baik. Hati-hati. Boleh-boleh saja kita bekerja, tetapi harus dalam konteks amanah harus tetap dipegang. Ketiganya, ketika kita sudah diberikan oleh suami itu izin, kita menjaga amanah. Maka yang ketiga adalah apa? Ketika kita bekerja harus sesuai pekerjaan seorang wanita. Jangan melebihi daripada kapasitas tenaga wanita. Ya, jadi kita kalau misalkan ada ilmu, dulu ketika anak masih kecil, suami yang bekerja, kita kuliah, kita belajar, kita kemudian tidak bisa bekerja karena kita mengurus rumah tangga, mengurus anak-anak. Sekarang giliran suami yang punten sedang sakit atau sedang kekurangan, maka kita yang maju, ilmu bisa kita amalkan. Banyak sekali yang kita bisa lakukan. Bisa berdagang ya, betul. Yang pandai memasak, sekarang udah bisa untuk jualan online. Tanpa kita meninggalkan keluarga. Tanpa kita meninggalkan kewajiban sebagai istri. Yang kedua, bisa juga kita cari pekerjaan-pekerjaan kriterianya yang kita sanggup apa? Menjadi guru misalkan gitu ya. Maka sesuaikan pekerjaan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita sebagai anugerah dan kita membantu. Bukan kita tidak ingin menghargai kepada suami, tetapi dengan kebutuhan darurat. Boleh-boleh saja seorang istri bekerja. Asalkan yang tadi itu tercatat, ingat, satu ada izin daripada suami, kedua menjaga amanah dari suami, artinya menjaga diri, ketiga jangan sampai kita melakukan pekerjaan di luar batas kemampuan seorang perempuan. Jadi kita harus banyak berdoa juga. Mudah-mudahan Allah berikan kepada rezeki untuk suami anak kita menjadi amal ibadah. Amin. Dan barangkali itulah amalan kita bisa memberikan kebahagiaan untuk keluarga. Masya Allah. Jadi kalau sesuai dengan syariat boleh-boleh aja. Boleh-boleh saja. Dan bahkan apa yang dihasilkan sama istri ini buat keluarga menjadi sedekah ya. Kan ada Jadi kisahnya sedekah. Nabi Ayub alaihissalam. Di mana Nabi Ayub lagi sakit, yang mencari nafkah waktu itu adalah istrinya. Siti Rahmah. Masya Allah. Nah sekarang kita lanjut lagi nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah ya. Kalau tadi kita bahas masalah tentang suami istri, bagaimana dengan anak? Nah, ada anak yang namanya anak durhaka. Siapa? Iya. Siapa anak durhaka? Kita lagi cerita, jangan emosi dulu, sabar Bapak. Anak durhaka itu adalah anak yang gak nurut sama orang tuanya, selalu ngebangkang, bahkan nyusahin orang tuanya. Sebelum dia minta maaf, memuliakan orang tuanya, ternyata orang tuanya udah meninggal. Nah, rasain. Nah, terus bagaimana? Kok rasain? Rasainlah. Makanya ini, ketika orang tua masih hidup, kesempatan buat kita untuk berbuat baik kepada orang tua. Terus, nanti timbul penyesalan kalau udah meninggal. Bagaimana itu? Ada masih bisa nggak solusinya. memuliakan? Tidak ada kata telat. Oh gitu, coba izin Ustadz penjelasannya. Oh penjelasan? Iya penjelasannya ya, jangan ngomel mulu. Iya. Silakan. Izin Ustazah, Bunda Tuti, Ustazah Nadia, dan ibunya lagi ikut di sini, ada di sana. Oh ada di sana, udah lihat? Udah ketemu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah berkailah kami di bulan Rajab dan bulan Sa'ban dan sampaikanlah umur kami hingga masuk bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Dan luar biasanya ketika kita diberikan anugerah orang tua, disinilah kesempatan kita untuk berbakti kepadanya. Bayangkan Ustazah Nadia datang ke sini bersama ibunda tercinta, itu pertanda bagian daripada bagaimana sosok Ustazah memberikan kebanggaan buat orang tuanya. Itu bentuk kemuliaan, bentuk bakti. Dan mohon maaf, kalau kamu tidak bisa berbakti, minimal engkau tidak durhaka. Jangan nyusahin. Jangan nyusahin. Kalau kau tidak bisa membantu, minimal kau tidak nyusahin. Nah gimana nih ketika seorang anak durhaka sama orang tua? Ingat, ridallah fi ridal walidain, sutullah sutul walidain. Terkait dengan orang tua itu berarti berkait kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sosok anak ketika mengaku menyadari dirinya sudah durhaka sama orang tua, lalu dia berkata, aku mau berbuat baik sama orang tuaku, aku mau membalas jasa orang tuaku, aku mau menebus dosa-dosaku yang sudah kulakukan karena aku sudah durhaka sama orang tua. Tapi gimana nih, orang tuaku sudah meninggal? Maka ada caranya. Caranya sebenarnya banyak cara yang bisa kita lakukan. Tidak ada kata telat, tidak ada kata terlambat. Selama manusia itu masih hidup, maka pintu tobat masih terbuka. Nanti pintu tobat itu akan tertutup ketika matahari terbit dari barat. Lalu kapan tobat itu tertutup? Ketika nyawa sudah di kerongkongan. Tuh yang ketika terjadinya Fir'aun mau tobat, langsung malaikat Jibril turun. Baru mau tobat lagi.
sumpal mulutnya pakai pasir. Nah dalam hal ini, wahai anak-anak yang dalam hal ini mengaku berdosa itu bagus. Berarti menyadari kesalahan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Akui diri bersalah sehingga bertobat. Lalu kalau memang orang tua masih hidup, kesempatan untuk kita datang untuk minta maaf dan berbakti padanya. Tapi kalau sudah meninggal, doakan orang tua. Doakan orang tua. Ada orang tua diangkat derajatnya karena permohonan doa ampunan dari anak-anaknya. Kenapa aku naik di derajat ini? Kenapa aku dimuliakan di sini? Di hari kemudian ditanya, kenapa aku mulia di sini? Karena doa dari anak-anakmu, permohonan ampunan dari anak-anakmu. Yang kedua, sedekah. Sedekah. Sekiranya orang mati itu dibangkitkan, sekiranya orang tua itu dibangkitkan dari kematiannya, dari kuburnya, maka yang dia lakukan adalah bersedekah. Kalau begitu, sedekahkan dengan niat pahala untuk orang tua. Yang ketiga, masih ada lagi. Masih ada. Silaturahmilah dengan keluarga orang tua kita yang sudah meninggal. Lalu yang terbaik adalah bagaimana kita memuliakan, memberikan nama terbaik dari orang tua kita dengan melakukan kebaikan demi kebaikan sehingga orang berkata, ih beruntungnya almarhumah, beruntungnya almarhum yang memiliki anak berbakti padanya dengan cara mengharumkan nama baik orang tua, memuliakan orang tua dengan cara apa? Melakukan kebaikan demi kebaikan, apalagi kebaikan itu diniatkan pahalanya untuk orang tua. Bahkan kalau ada kesempatan berangkat umroh, maka umroh hari pertama buat diri kita, maka umroh kedua badalkanlah untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Bisa dihajikan, bisa disedekahkan. Bahkan kalau ada pelaksanaan kurban, kita bisa kurbankan. Niatkan kurban buat orang tua kita yang sudah meninggal. Lalu dalam hal ini, kesempatan itu akan ada selama kita mau. Selama kita mau, maka tidak tertutup pintu bakti. Berbakti kepada orang tua bukan hanya ketika beliau masih hidup, tapi berbakti kepada orang tua ketika orang tua pun sudah meninggal dunia. Masya Allah. Jadi masih ada kesempatan Masih ya. ada Tapi kalau kesempatan. bisa udahlah ngapain sih jadi anak durhaka. Baikin aja orang tua. Ngelihat orang tua tersenyum aja udah dapat pahala kita. Siapa yang memandang wajah orang tuanya tersenyum dan dia tersenyum, maka diberikan pahala haji yang diterima. Masya Allah. Makasih banyak Ustadz Maulana. Masya Allah. Kenapa? Kita berdua sudah tidak ada. Kenapa? Itu orang tua ya. Kitanya Saya masih masih ada. bersumpah. Kitanya masih ada. Orang tua kita sudah tidak ada. Orang tua aja Bapak ngomong kita berdua sudah tidak ada. Enak aja Tidak kita ada masih kesempatan untuk Oh. memandang wajah orang tua. Iya. Apa sih? Iya, Hari iya. ini kenapa sih? Oh Bapak lagian begitu sih. Ya, kita lanjut lagi buat jamaah Islami Tinda yang ada di rumah ya. Kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan masuk yang ada di sosial media Islami Tinda. Kalau gitu kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Coba Ustazah Nadia dulu silakan bertanya. Tuh ada dari jamaah. Izin bertanya lagi Ustaz. Mm-mm. Jadi bagaimana hukumnya ketika kita sebagai wanita sudah menjaga kemuliaan kita gitu, tetapi masih ada yang merendahkan kita. Bagaimana hukumnya Ustadz? Apakah itu termasuk ujian atau mungkin menaikkan dari kemuliaan kita sebagai Aku masih ingat itu. Apa tuh? Ustadz? Orang sudah mulia, udah ngaji-ngaji, tapi ada. Oh, Ustadz Syam yang jawab. Mohon izin silakan Ustadz Syam. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya' bi yadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir." Jadi Allah Subhanahu wa taala memang menjelaskan bahwa Allah yang berhak untuk mengangkat, Allah juga yang berhak untuk merendahkan ataupun menghinakan. Jadi kalau seluruh makhluk berusaha untuk mengangkat derajat seseorang, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkannya, maka tidak akan pernah terangkat derajatnya. Begitu pula sebaliknya, seluruh makhluk berkumpul untuk menjatuhkan seseorang, tapi Allah Subhanahu wa taala malah menaikkan derajatnya, justru akan naik derajatnya. Kita lihat ada beberapa kisah termasuk diantaranya Uwais Al-Qarni, bagaimana dia diremehkan, direndahkan, namun ternyata derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala derajat yang sangat tinggi. Maka semua keputusannya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Tapi kita sebagai manusia tetap berusaha. Iya lah, dong, namanya memperbaiki menjaga nama baik kehormatan, nama gitu. baik. Iya, gitu. betul. Apalagi keluarga, Masya Allah. Kita lanjut lagi ya. Ini ada pertanyaan bagus dari Instagram Kavitania nih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas sekali temanya seperti yang saya alami nih. Terus bagaimana solusinya Ustadz menghadapi tipe suami yang seperti itu? Ketus berbicaranya dan selalu merendahkan istri. Tapi kalau diingatkan malah ngambek dan memutar topik seakan saya yang salah.
Mohon pencerahannya ya Ustadz Ustazah, karena saya sudah mencapai. Berarti kalau udah mencapai ini capek banget berarti kalau udah mencapai. Ini gimana nih Bunda Tuti? Mohon izin penjelasannya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang bertanya Kak Fitania, mudah-mudahan Allah berikan kesabaran. Ketika di dalam rumah tangga terjadi satu permasalahan, misalkan suaminya seperti yang ditanyakan, ketus, judes, tengil, ih ampun, yang marah-marah wae gitu tah. Bagaimana mengerti? Ustadz Maulana itu jangan tersinggung Bunda Ustadz. Kayaknya yang disebutkan Ustaz saya semua. Tidak, iya. Jadi kalau menghadapi suami seperti itu ketus, kalau ditanya semaunya, ada tipikal suami itu kalau misalkan bicara itu sekali bicara tapi nyakitin, nyelekit, jarang bicaranya mah. Tetapi sekali bicara nyakitin. Kadang-kadang menyinggung. Punten untuk para suami, jangan kayak begitu ya. Karena kan istri juga kan sudah membantu dirimu, ya. Kalau misalkan menghadapi suami seperti itu, sikap kita yaitu diamin saja. Ketika suami sedang marah, bagusnya istri diam. Dengerin aja. Jangan ditinggalkan. Biarkan aja tuh suami marah sampai selesai. Jangan yang satu ngomel, yang satu ngomel. Api dikomporin, meledak. Jadi dua-duanya harus ada yang satu ngoceh, yang satu berbicara, yang satu marah-marah, yang satu diem. Diem aja diem, tonton, liatin. Anggap aja itu anak bayi lagi ngomel-ngomel. Anggap aja lucu, jangan dimasukin ke hati. Dan kalau suami seperti itu, sikap kita tenang, jangan panik, jangan mudah terpancing. Oh ini, kita lama lagi, wah ribet kalau begitu. Bagaimana sikap istri yang baik? Setelah tidak kita menjawab, kita jangan meninggalkan, biarkan diem aja, sabar, sabarkan bertahan dalam suasana tidak enak. Emang menghadapi suami marah-marah enak? Tidak. Bagaimana sebaliknya kalau yang istri yang marah-marah, ya udah suami juga begitu gantian, diem. Apa yang menimbulkan marah-marah terus? Masa seumur rumah tangga marah-marah? Masa dari pagi marah, siang marah, sore marah? Ada apa? Coba ke dokter. Kalau tidak panggil Pak Ustadz. Kalau suami sedang marah-marah, istri ngademin. Pak, marah-marah terus, manfaatnya apa? Kenapa marah-marah? Ya ini itu. Di kerjaan papa bekerja, mama juga bekerja di rumah. Sama-sama lelah. Biasanya kondisi lelah cepat menimbulkan kita emosi. Masya Allah. Jadi kita Untung harus istrinya nggak sambil gerak sambil nyanyi. Istri juga manusia. Gitu. Punya rasa. Kalau saya dulu marah-marah, kata Umi Nora, Abah tidurlah, supaya tidak ada korban. Tapi ada kita lanjutin lagi nih. Ada masalah penting yang perlu kita bahas sama guru kita Bunda Tuti nih. Iya. Bunda Tuti, gimana nih? Kalau seandainya anak kita nih dibully sama teman-teman itu sampai nangis dia. Astagfirullahaladzim. Gimana itu? Ari ngabully teh nyaeta ngarandakeun nya. Tah, lamun ngarandakeun hiji jeung nu hiji teu kengeng agama teh. Eta teh teu tiasa tah budak tika ceurik kitu teh nangis kitu tah kumaha tah urang tah. Pak urang cari hate. Ulah wakaning budak urang dibully Nanti kita cari solusinya setelah yang satu ini ya. Tetap bisa ditindak. Jamaah, jamaah. Teu kengeng ngabully teu kengeng. Kengeng apa? Enggak boleh, tidak boleh.